Jadi teman-teman, tadi kita udah sempat mengupas di sini dan saya masih penasaran nih tentang apa itu penyakit keturunan itu. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa mengupas dunia lain mungkin agar adalah sedikit pengetahuan gitu. Om Swastiastu. Swastiastu. Pada kesempatan malam ini saya sebagai Suhu MDL, intinya di mengupas dunia lain, selalu saya akan memberikan pemahaman-pemahaman tentang ironis kehidupan di masyarakat luas. Menurut pertanyaan, yang namanya penyakit keturunan, dia penyakit keturunan bukan dari bapaknya, terus ke ibunya, terus ke anaknya, ke cucunya. Bukan itu yang dimaksud sakit keturunan ya. Sakit keturunan itu mempunyai metode sakit yang lain yang kalau di Bali itu dibilang itu namanya sakit gede gitu loh. Kalau sakit gede itu yang dibilang keturunan. Nah, seperti Agus di sini adalah itu termasuk golongan sakit gede. Nah, sakitnya yang benjol-benjolan tetapi tidak bisa sembuh-sembuh, tumbuh sini, tumbuh sana, tumbuh sini, tumbuh sana gitu. Kalau secara teorinya, kalau di dalam lontar usade ditaruh permane istilahnya, kita buka ini agak serem dikit nih. Artinya itu yang namanya sakit gede itu adalah disebut penyakit tujuh rantai. Artinya tujuh rantai itu adalah tumbuh benjolan yang tidak henti-henti. Artinya berantai namanya. Hilang satu, tumbuh satu, hilang satu, tumbuh dua, tumbuh tiga itu. Nah, jadi yang disebut sakit keturunan ini itu adalah mungkin ya, kita kita juga tidak mau memponis secara pasti gitu loh. Mungkin. Nah, ini kata mungkin juga, tetapi banyak yang dialami oleh kebanyakan masyarakat kita dari zaman dahulu. Tentang kayaknya dari khususnya Singaraja deh, umat Bali deh, umat Hindu yang ada di Bali. Kalau kita sudah sebut sakit gede ngerti kok. Paham dia tentang sakit gede, tak perlu kita dijelaskan, udah paham nama sakit gede. Sakit gede adalah sakit yang susah disembuhkan, yang berbentuk koreng gitu loh, yang berbentuk kelumpuhan, yang berbentuk kayak orang-orang lengah-lengahan itu yang linglung, gila-gila, kayak ya orang gila enggak gitu loh, tapi agak lengah-lengahan gitu, itu bisa disebut sakit keturunan. Nah, itu dari para yang dewata kita zaman dahulu, dia mungkin mempunyai suatu sumpah atau punya kesalahan dengan orang yang lain, punya kesalahan yang tidak mengakui kesalahannya, dia akan mengucapkan suatu sumpahnya. Saya tuh tidak cangtu sintain kini gitu, istilah bahasa. Nah, anggap ya bahasa begitu ya. Saya tuh tidak pernah begini. Berani sumpah, berani sana, berani pang kena sakit gede, berani gitu. Karena dia istilahnya menutupi kesalahannya yang fatal, itu diucapkan oleh leluhur kita dahulu. Jadi muncullah di keturunannya penyakit-penyakit itu. Artinya bukan penyakit gen. Kalau sakit gede ini bukan sakit gen. Kalau keturunan diabetes ya mungkin gen. Gitu deh. Kalau ini beda, ini bukan diabetes. Ini penyakit di luar nalar, daripada para dokter pun susah memikir penyakit ini gitu loh. Nah, untuk mengantisipasi itu, yang perlu dilakukan oleh keluarga adalah pertama, kita di Bali itu punya kayangan 3 ya. Lakukan pengampunan di pura dalam. Itu loh, artinya melakukan pengampunan itu adalah kita ibaratnya menggurupi duka lah. Mohon ampun ya. Mohon ampun. Yang kita tidak ketahui dari zaman dahulu leluhur kita mungkin bagaimana, lakukanlah dengan cara itu. Semoga di keturunan ini terbebas daripada kutukan-kutukan itu, sumpah-sumpah daripada para leluhur kita. Nah, yang kedua, lakukan di merajan yang disebut kawitan. Yang ketiga, lakukanlah di kemulan 3 sakti. Itu caranya untuk mengantisipasi. Artinya biar tidak menurun lagi penyakit itu. Artinya kalau yang sudah kena ya cukup sampai di sana. Biar Biar tidak berlanjut lagi.
Untuk yang pertama itu Su, yang di Kayangan 3 apa cukup di Pura Dalam aja, apa ke Puseh atau ke Segari juga? Enggak, kalau Cukup yang Pura Dalam mencakup aja ya? Kayangan 3 itu adalah hubungan Atman dan kelahiran dan kematian itu adanya di Pura Dalam dan Rajapati. Sumpah itu terjadi pada Ratu Dalam, tidak terjadi pada Purwodeso atau Pusanda. Sumpah itu terjadi pada Hyang Batara Dalam, artinya siwa siwa raga, artinya kita sudah melakukan sumpah, siwa itu adalah diri kita sendiri. Nah, itu ya kalau realnya sekali kita berbicara. Nah, terus apa lagi? Nggak, saya kira penyakit keturunan itu menurut gen gitu loh, karena mohon maaf bapaknya juga kan disabilitas kan. Saya kira anaknya tadi dibilang penyakit keturunan itu kan, saya kira seperti itu gitu loh. Tak beda. Sakit gen itu bisa juga secara teori orang bilang itu adalah sakit keturunan. Secara teori ya. Teori ya. Secara teori misalnya orang diabetes, biasa orang tuh tensi tinggi, darah tinggi, itu keturunan itu bisa-bisa saja itu disebut gennya atau disebut keturunan. Tetapi kalau penyakit gede seperti ini adalah sakit gede, ini penyakit keturunan berdasarkan daripada kutukan atau sumpah, bukan dari gen. Gitu. Itu perbedaannya ya. Jadi apa namanya, mungkin masih ada ya solusi untuk istilahnya kesembuhan dari Agus ini, mungkin masih ada kira-kira harapan untuk sembuh. Ya kita sih berharap, bukan kira-kira. Kalau kita sih berharap, satu kan pantangannya, caranya dia meyakini dirinya berobat, apa saja yang tidak perlu dimakan, dan setidaknya juga kita bantu dengan sistem ya medis kayak gitu, yang percaya itu bantu loh. Ternyata saya punya keyakinan dalam 80% bisa sembuh kok dia. Asalkan ingat ya, yang punya sakit ya, apa yang menjadi larangan tidak perlu dimakan, janganlah sekali-sekali dilanggar. Kenapa? Melanggar sekali fatal setahun. Agus ngerti ya? Itu. Jadi apa namanya Su, kalau untuk memohon maafnya nih kayak tadi dibilang di Dalam dan di Kawitan, di Kemulan gitu kan, itu sudah pasti beliau memaafkan atau bagaimana itu? Ya pasti di sini kan pasti. Kenapa? Di sana ada yang namanya sayut guru piduke, sayut guru piduke ya. Nah, sayut guru piduke ini wajib loh. Karena kita di umat Hindu ini wajib, bukan sembarangan kita masuk. Itu kan ada juru sapuhnya, Jan Bangul beliau. Yang di Dalam siapa pakai mangku dalamnya. Terus yang di Merajan kita punya mangku kawit, di Kawitan ya punya mangku kawitannya. Tetapi yang intinya adalah ketika kita melakukan guru piduke itu benar-benar dengan tulus dan ikhlas, bukan sekedar melakukan upakaranya. Keikhlasan terutama. Gitu. Syarat pertama orang yang mengguru piduke itu adalah dilatar belakangi dengan mulai kita bersifat yang bagus. Biar kita sekarang kita mengguru piduke, tapi setelah datang mengguru piduke kita berbuat yang merugikan orang loh, salah juga kan gitu loh. Berusahalah kita berbuat sebaik-baik mungkin di dunia ini, gitu. Ya. Jadi segitu aja penjelasannya tentang keturunan. Ya silakan keluarga kalau mau bertanya tentang apa lagi. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tentang bertanya, sakit mungkin itu silakan. Boleh, silakan. Kita kasih waktu. Boleh apa yang dialami gitu tentang di rumah dulu, mungkin sebatas pembahasan dulu kita kasih. Nggak ada ya, berarti aman dah ya. Jadi nggak ada berarti beliau ini saudara-saudara kita, mbok adik-adik itu ada, anggaplah ada adik tiang, mbok tiang, raman tiang diki. Artinya dia sudah mulai memahami ke depannya itu pasti menjadi momentum dalam pikirannya setiap melangkahkan. Ini satu lagi ya. Ingat, yang paling fatal kesalahan manusia umat Hindu sejebak jagat Bali adalah tidak memisahkan tempat mana itu yang namanya prahayangan, mana yang namanya itu natahirage.
atau latar kita, mana ini tempat beliau, mana tempat kita, itu yang sering sekali arogan. Mohon maaf, pisahkan. Istilahnya diberi Nah, ada penyeker penyeker gitu, loh, ada biar nggak begini, jadi satu gitu ya. ya apa? Nah, istilah kata carub itu adalah reged, kotor, luar biasa loh itu. Ngerti dengan kata carub? Jarang loh orang ngerti carub. Berarti kalau dia ngerti carub artinya Luar biasa pengetahuan tentang. berarti ada arah ke spiritual. Ya. Jadi teman-teman, demikian penjelasan tentang sakit keturunan ya. Itu bukan keturunan tentang gen, tapi mungkin ada faktor niskala, mungkin di leluhur kita dulu mungkin ada kesalahan apa gitu ya, sehingga menimpa generasi-generasi penerusnya seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan harapan saya dan doa saya semua teman-teman umat Hindu khususnya ini rahayu ya Su ya, rahayu, selamat selalu. Dan mungkin kalau ada masalah-masalah itu mungkin jangan terlalu cepat percaya dengan yang Berpikiran namanya negatif berpikiran negatif, jangan dulu lah ya, karena terkadang sakit itu pasti sumbernya dari rumah dulu ya Su ya. Rumah dari diri kita Dari loh. diri kita Pertama dulu. dari diri kita. Jadi sekian dulu pengupasan kita tentang Intinya, itu. sama dulu ya. Intinya, ketika raga merasakan sakit, misalnya ini sering sekali umat kita salah sangka dengan suatu sakitnya. Bisa dia merasakan kakinya panas di bawah kan gitu loh. Setiap malam kok kakinya panas. Itu dia Berpikir sudah udah yang mulai enggak berbicara ya. tentang negatif, pusing ya. desti, amalia. Ada loh liak sama jelema kok. Kalau ada liak sama jelema ini saya mah bang gitu. Nah, nggak ada itu. Nah, mohon maaf, ini tidak ada dalam lontar saya pun berbicara, tidak ada yang seperti itu, makan-makan seperti itu. Artinya kalau kaki kita panas, itu ada juga dengan apa yang namanya di saraf-saraf kita ada yang tidak berfungsi atau bagaimana. Mestinya langkah pertama kita lakukan adalah ceklah saraf kita dulu ke dokter, ke ahlinya dulu. Saraf ada meteorologinya kan gitu loh. Jadi kalau itu sudah tidak ketemu, baru kita ngomong niskala. Kalau ngomong niskala tentang itu, jangan menuduh orang bilang begini, nggak ada kok, nggak segampang gitu. Nah, kembali kita koreksi diri, apa sih kesalahan kita tentang leluhur atau tentang Tuhan, tentang bakti kita. Karena apa? Di Bali ini gitu loh, batu pun punya makna, apalagi kayu. Jadi kita harus selalu bisa berpikir ke depannya adalah tentang Trihita Karana, perayangan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, gitu loh. Itu pawongan, bagaimana kita dengan sesama kita untuk berjuang berbuat. Terus yang terakhir yang disebut pelemahan, bagaimana kita menata antara perayangan dengan rumah, bagaimana kita menata lingkungan yang ada di lingkungan sekitaran kita. Jadi intinya kalau kita sudah saling mengerti dan saling menghormati, ya setungkara jagat Bali pasti santi. Ya, damai istilahnya Su ya. Jadi demikian dulu pengupasan kita tentang sakit gede atau sakit keturunan ya. Semoga bisa dicerna oleh para subscriber kita ya tentunya dan masyarakat Bali pada khususnya. Kita tutup dengan Parama Santi ya Su ya. Om Santi, Santi, Santi. Om.